Ya, bisa dimulai silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala biduhuda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahidan kalah wa asyhadu anna Muhammadan amma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih pada malam ini mudah-mudahan malam yang berkah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan yang reguler yang kita sering lihat ya, yaitu PCM Talks live Instagram yang diselenggarakan oleh PCM Jalan Cagak. Dan kali ini juga media partnernya ada promillennial.com. Nah, untuk malam ini kebetulan temanya itu yaitu bincang komunitas mengenai literasi digital tuh ya di kalangan anak muda zaman now ya, perannya seperti apa. Nah, di sini kita sudah punya narasumber yang sangat luar biasa yaitu Kang Yaya Suryana. Saya manggilnya Akang atau Bapak nih. Nah, Kang Yaya Suryana ini Akang aja ya biar terlihat ini masih muda juga. Kang Yaya Suryana ini adalah pegiat literasi yang sudah sangat lama sekali bergelut literasi. Nanti kita akan gali informasinya, insya Allah nanti pastinya. Dan juga pada saat ini juga beliau aktif di dunia pendidikan. Nah, simak ya, kita pasti akan melihat sosoknya di sini. Kita sudah lihat ya, Kang Yaya. Silahkan untuk memperkenalkan diri, Kang Yaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Kang Rizal dan teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak. Mungkin perkenalkan saya Yaya Suryana. Aktivitas hari ini ya sebagai content creator di Frog Millennial. Frog Millennial itu adalah salah satu kemitraan dari pikiran rakyat ya. Jadi dia pro media. Nah, sebelumnya memang saya juga di agregatornya langsung di undernya pikiran rakyat yaitu di Halayat pikiran rakyat hukum. Nah, cuma karena berbagai hal saya ke pro milenial gitu kan. Saat ini masih aktif menulis gitu kan. Begitu juga selain menulis memang saya sekarang diberikan kesempatan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Subang untuk juga mengabdikan ya sebagian dari apa yang memang kita punya untuk mengajar. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengajar hari ini di SMA Muhammadiyah Subang. Ya, terus untuk kegiatan literasi, saya mungkin sudah hampir 10 tahun terakhir ya di literasi ya. Tepatnya ketika memang masih tinggal di Kota Depok ya dari tahun 2010 sampai sekarang itu memang banyak dari komunitas terus juga bergelut di website kita bikin ya komunitas dan lain sebagainya. Begitupun saat saya masih kuliah juga gitu kan. Jadi banyak lah beberapa website yang memang saya sudah buat komunitas literasi dan website pada saat itu. Gitu. Cuma untuk hari ini saya pindah ke Subang itu sebenarnya bukan di Promillennial sebelumnya gitu, tapi memang karena juga menulis tintahhijau.com di Pasundan. Oh ya sudah ini ya, mantap. Oke, menarik sekali ya ternyata Pak Yaya atau Kang Yaya ini sudah sangat lama, hampir 10 tahun bergelut di dunia literasi itu. Dan kita masih penasaran nih ya, sebelumnya nih ada pada komunitas ini kan ada yang banyak yang nonton nih. Apa literasi itu sendiri apa sih literasi itu? Jadi supaya kita tahu dulu nih sebelum kita mengarah ke hal yang lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih literasi itu. Dan sekarang itu kan ada literasi digital dan itu bagaimana menurut Kang Yaya? Sebenarnya sih lebih kepada hal yang sederhana ya pengertian. Cuma kalau literasi kan lebih bahasanya lebih ke akademis ya, maksudnya lebih ke orang ketika mengenal kata literasi pasti dia tidak akan pernah jauh-jauh dari aktivitas baca tulis lagi. Baca tulis, aktivitas baca tulis. Jadi ya seputar jauh seperti itu sebenarnya pada dasarnya ya.
Cuma karena sekarang memang berkembang ke arah digital, nah jadi memang literasi itu dia apa namanya, tidak hanya dalam bentuk yang konvensional seperti kayak dulu ya. Orang kalau misalkan dia sebagai penulis pasti dia harus ada karya yang memang berbentuknya misalkan buku atau apalah, dia pernah menerbitkan di koran mana sebagainya gitu. Nah, hari ini kita berkembang ke arah digital. Artinya memang banyak penulis itu sekarang yang memang lebih banyak menulis online sebenarnya. Walaupun ya masih ada juga yang memang dia fokus untuk di yang sifatnya konvensional gitu kan. Nah, buku-buku pun kalau di negara-negara maju hari ini memang sudah dia ke arah digital, dia sudah seperti bentuknya itu Udah e-book. paperless ya? Ya, udah paperless ya, udah Jadi memang mengandalkan arahnya teknologi. seperti itu sekarang, ya Kang Rijal ya. Nah, Siap, gitu. mantap. Ya, betul. Sangat menarik sekali karena dunia literasi pada saat ini sudah lebih general ya. Tidak hanya membaca dari buku, tapi juga kita banyak sekali wawasan yang kita bisa dapat dari literasi itu sendiri. Nah, lanjut ke ini ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Kang Yaya nih, sejauh mana sih minat generasi muda sekarang ini, zaman-zaman milenial ini ya, kepada dunia literasi ya? Tadi kan memang sudah sudah dibahas oleh Kang Yaya, tidak hanya dari membosankan lah gitu membaca dari buku saja, tapi bisa dari digital juga. Nah, bagaimana sih menurut Kang Yaya, dari kacamata Kang Yaya nih, sekarang itu seperti apa sih minatnya gitu untuk anak muda zaman now itu kepada dunia literasi? Monggo. Iya, terutama yang berbasis teks ya. Jadi saya ini sekarang dunia literasi itu berkembang ya. Jadi saya kalau misalkan saya melihat minat orang penulis itu mungkin belum sebanyak seperti orang yang memang dia lebih suka ke budaya sifatnya yang video gitu lah ya. Iya. Nah, saya sih kalau misalkan mengatakan sedikit juga enggak ya, memang persentasenya lebih besar dibandingkan lebih kecil dibandingkan minat orang untuk dia membuat videografer ya ke YouTube atau lain sebagainya. Kalau yang berbasis teks gitu, Iya. karena literasi digital ini hari ini kita nggak akan pernah lepas dari konten kreator sebenarnya ya, gitu. Jadi orang tuh kalau memandang literasi seolah-olah kayak tulis aja teks, enggak gitu. Jadi saya memandang literasi itu sekarang nggak hanya sekedar karya dalam bentuk teks tulisan gitu. Nah di kami di pro milenial atau di pro media ataupun di jejaring pikiran rakyat itu sebenarnya masuknya itu ke ranah konten kreator gitu. Nah sekarang ini masyarakat awam itu nggak bisa ngebedain mana konten kreator, mana pers jurnalis gitu kan, Betul. mana juga dia yang memang dia literasi. Nah padahal sebenarnya itu satu kesatuan yang sama yang utuh. Iya. Nah, kalau misalkan jurnalistik dia lebih ke arahnya yang sifatnya lebih dalam, independen, terus legalitas usahanya dia perusahaan media, dia seperti itu kan. Kalau konten kreator dia kadang tidak terikat dengan Iya, aturan pers, betul. gitu ya. Hepan aja ya. Nah, Nah, seperti itu. kalau literasi sebenarnya dia lebih banyak ke komunitas sebenarnya. Jadi memang bagaimana melahirkan sebuah karya dan bisa karyanya itu bisa masuk ke media-media gitu kan, baik itu media lokal ataupun misalkan media nasional. Nah, kalau misalkan lihat anak-anak muda minatnya itu, saya sih masih sangat rendah ya, maksudnya saat ini untuk sangat rendah gitu. Memang ya ini yang memang buat saya tuh untuk sampai hari ini tuh untuk bagaimana anak-anak muda itu dia bisa senang gitu loh dengan baca gitu. Jadi ada strategi seperti apa nih yang sedang saya pikirkan juga gitu untuk anak-anak muda itu seperti apa gitu. Karena saya ngelihat biasanya gini Kang, ya saya mungkin belum lama lagi ya mengajar, mungkin mengajar terakhir itu tahun 2015 sampai 2017, 2 tahun. Setelah itu saya memang lepas dari aktivitas mengajar dan baru kesempatan kali ini lagi saya diberikan untuk mengajar Iya. di SMA. Saya ngelihat memang buku-buku pelajaran itu juga apa namanya terlalu serius sekali ya dari sisi cover dan sisi isi gitu. Iya. Sehingga memang mungkin kalau untuk anak-anak kayaknya tuh lihat buku aja tuh udah kayaknya udah lelah duluan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi bagian yang jadi bahan observasi dan riset saya hari ini sebenarnya itu dari sisi cover buku juga itu mempengaruhi orang supaya dia memang pengen baca gitu. Betul. Jadi Betul. gimana sih kita mendesain
cover buku itu yang memang juga tidak terlalu berat banget gitu kan, sesuatu hal yang sangat terlihat Ya, kayak serius banget gitu. ya, Sedangkan setuju, sasarannya setuju. adalah anak-anak yang usia di bawah 20 tahun gitu loh. Betul, betul. Jangankan untuk anak SMA sebenarnya ya, untuk yang memang kuliah juga mungkin agak terlalu berat ya materi-materi. Jadi ya kebetulan saya sekarang jadi berkesempatan untuk mempelajari tentang kurikulum merdeka ya. Jadi memang bagaimana dia bisa mencoba untuk membuat sesuatu hal yang berat itu jadi lebih terlihat ringan gitu loh. Jadi Ya, jadi orang itu ketika dia baca itu kan ada rasa penasaran, kenapa saya harus baca seperti ini ya? Apa memang ketika saya baca ini apa sih manfaat buat saya gitu? Apa sih betul. sesuatu hal yang bisa dari situ gitu. Ya, Nah, jadi itulah lebih ke arah itu. fenomena sekarang ya. Fenomenanya Heeh, sangat seperti itu karena memang dari budaya dulu dengan sekarang itu beda lah ya. mhm, Di zaman kita ataupun zaman sebelumnya pasti ada perbedaan. Sekarang itu minatnya anak-anak itu kepada eye catching, kalau misalnya cover buku itu harus seperti apa. Mereka sudah banyak apa namanya terpengaruh oleh dunia digital kan gitu. Jadi mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang colorful yang seperti itu. Dan mhm, memang tadi terima kasih ya tanggapannya Kang Yaya melihat fenomena sekarang ini minat dari anak muda ini memang kalau bisa dilihat ya kacamata pribadi juga kan dikatakan lebih rendah juga enggak, tinggi juga, jadi memang sedang menuju progresnya gitu. Ada kan banyak sekarang udah anak-anak itu udah mau jadi ya kan tadi konten kreator, jadi lebih baik saya mah mau jadi youtuber nih gini gini gini. Ya itulah pengaruh dari dunia literasi itu digital sendiri. Hanya saja mungkin dari minat bacanya masih kurang nih anak zaman sekarang. Nah, karena kan mhm, apa yang mau gagasan apa yang mau disampaikan ketika kita juga kan ide-ide itu harus kita sering baca juga gitu. Ya, tidak tidak hanya menyalurkan kreativitas pribadi tapi juga kita harus tetap ya berwawasan dengan banyak baca gitu. mhm. Oke, terima kasih Kang Yaya untuk selanjutnya kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh kita sebagai pendidiknya ya dalam menanamkan budaya literasi. Tadi sih sudah disinggung ya pertama ya dengan buku-buku itu jangan terlalu serius lah gitu. Jadi ada semacam apa ya dari segi covernya juga, terus jadi dari segi penyampaian juga kita juga dengan buku itu mungkin ya bisa dengan game, permainan, menyampaikan ide gagasan itu ya mungkin. Jadi tidak hanya di perpustakaan teh anak-anak suruh baca minatnya memang sekarang kurang. Itu tantangannya itu. Menurut Kang Yaya seperti apa tuh? Menurut Kang Yaya pribadi itu apa sih tantangannya gitu? Eh, Tantangannya besar ya, di samping pertama tadi itu memang karena ngelihat buku itu terlalu serius, ya tebel gitu kan, kadang orang tuh lihatnya apa sih gitu kan. Ya. Tantangan terbesarnya itu adalah sebenarnya kalau misalkan kita tenaga pendidik ya dan kitanya ya, kalau saya suka men-challenge ke anak-anak itu lebih kepada menyampaikan kalau misalkan Halo? yang sekarang lagi trending, nah biasanya kan anak-anak kan tahu ya, nggak mungkin sekarang ini anak-anak ini nggak akan pernah tahu ya, karena mereka setiap hari hampir megang handphone ya, megang megang Betul, gadget ya, setiap hari megang gadget lah seperti all itu. the Jadi time. sehingga Bang, pasti tahu lah ketika kita misalkan melempar satu isu pasti kan kalau misalkan mereka yang mengamati yang memang interaksi terus dengan handphone pasti dia akan tahu nih apa yang sekarang lagi viral. Nah, saya coba untuk uh, mengkombinasikan atau istilahnya apa ya mentautkan lah antara teori-teori yang sedang saya ajarkan ke anak-anak, antara materi-materi memang pelajaran yang sedang mereka pelajarin dengan memang betul, kejadian hari ini apa yang sedang dilihat dari sudut pandang ilmu sosial gitu seperti itu. Nah mereka kan betul, betul. mulai tuh menguraikan. Nah, ketika memang terjadi proses dia, nah orang itu Halo, kan Kang. dia pengen baca kalau ada sesuatu hal yang mereka cari, mereka butuh gitu kan. Sama seperti kita, kenapa kita harus makan ya? Biasanya kan karena kita lagi lapar. Ya, Nah, kenapa orang harus kebutuhan itu, baca? Sesuatu yang sedang kebutuhan. baca. Ya, Nah itu, jadi sebenarnya melempar isu-isu yang terhangat, yang sedang betul, berkembang, kita sering update gitu kan. setuju. Itu juga Ya, bagian dari
salah satu hal untuk merangsang Strategi ya. orang Betul. rasa pengen tahunya tinggi. Jadi keponya pengen tahu, rasa penasarannya itu tinggi. Nah Ya. itu. Sedangkan kalau misalkan kita sebagai tenaga pengajar, tantangannya untuk literasi itu ya seperti itu. Artinya memang kita harus mencoba juga, kita update juga ya sebagai tenaga pendidiknya. Artinya memang Betul. ya saya sih berharap bahwa tenaga pendidik hari ini itu juga apa namanya ya, menjadi bagian dari pegiat literasi atau konten kreator juga gitu. Jadi Ya. saya ngelihat kemarin pemateri ketika MGMP itu kan ternyata dia juga punya akun channel YouTube loh gitu. Jadi dia pengajar juga, pendidik juga, terus sekolahnya sudah menjadi bagian dari sekolah penggerak lah seperti itu kan. Terus dia punya akun YouTube juga gitu, yang memang itu di subscribernya sama anaknya gitu. Jadi bikin konten video gitu. Sekarang tuh hampir semua profesi sepertinya ya bisa jadi konten kreator, mau kita tenaga pendidik ke, malah sekarang kan dukun juga kan dia jadi konten kreator kan. Viral ya itu. Sekarang yang lagi viral kayak gitu kan. Nah, apalagi kita tenaga pendidik gitu kan. Apalagi Betul, kita sebagai seorang tenaga pendidik ya harusnya kita menjadi seorang konten kreator juga lah gitu. Artinya betul. bagaimana coba kita untuk berimprovisasi melakukan hal itu dan pembelajaran itu terasa lebih hidup gitu. Nah, itu Ya, bagian memang. dari bagaimana kita mencoba men-challenge anak untuk dia pengen rasa pengen tahunya tuh pengen tinggi gitu. Karena kalau disuruh baca kayaknya memang kalau nggak ada sesuatu hal yang mereka cari, mereka butuhkan, kayaknya agak sulit kita mengajak orang suruh baca Betul. ya. Malah ngantuk iya gitu bisa Mantap. jadi. Hal ini Masya ngantuk. Allah. Betul. Saya sangat setuju ya, Kang Yaya. Tadi tanggapannya, kemudian secara apa ya, solusinya gitu. Memang kalau misalkan kita ya sebagai pendidik itu, kalau misalnya mengajar, kita harus tahu celah-celah apa yang memang sekarang lagi hangat ya, headlines, dan juga kita kaitkan dengan kehidupan mereka gitu. Kalau misalkan ada pelajaran yang tidak terkait dengan kehidupan mereka, mereka akan cuek. Jadi intinya guru itu ditantang untuk lebih kreatif lagi gitu, lebih mencari materi itu tidak membosankan gitu. Jadi dikemas dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan pastilah nanti juga ide-ide gagasan dari para siswa juga akan ini ya. Dan itu tentunya banyak sih sebenarnya, bukan, jadi tingkatannya adalah ada memang anak itu yang sudah pandai sekali gitu, walaupun otodidak, misalkan dia dengan YouTube bisa menghasilkan uang dari konten kreator itu kan, itu juga kan sangat apa ya, keberhasilan yang bukan hanya dari segi apa mental dia gitu, tapi juga dia kesiapan juga, dia menyongsong masa depan dia juga bisa menghasilkan sesuatu ya, dari konten kreator itu, menghasilkan uang dan lain-lain. Terima kasih Kang ya. Selanjutnya ini menyinggung pemerintah nih. Apakah nih penghargaan pemerintah itu untuk para penggiat literasi itu sudah terasa bagi para penggiat literasi? Apakah sudah menggembirakan, atau pemerintah masih cuek nih? Masih cuek dalam membangun, memotivasi seluruh penggiat literasi itu agar bisa lebih sejahtera lagi gitu. Bagaimana tuh Kang Yaya? Kalau melihat dari kepedulian pemerintah, mungkin saya sih kalau menghilangkan enggak ya. Ada sih kita, cuma mungkin belum ekspektasinya seperti apa yang kita inginkan kalau besar gitu kan. Biasanya pegiat literasi itu biasanya kalau misalkan dari pemerintah ya, mereka tuh ngelihat kerja dulu, kita ngelihat dulu kalau memang sekiranya sudah memang udah cukup berkembang, nah mereka biasanya baru tuh muncul. Jadi artinya kalau memang awal-awal itu sebenarnya pegiat literasi lebih bagaimana dulu dia berjuang dulu lah gitu loh. Nah, dosen saya di Bogor itu Pak Sarip itu ya, dia mendirikan TBM itu ketika memang sudah mulai dilihat oleh orang gitu loh. Dia sudah mulai diundang oleh beberapa televisi swasta, terus juga perusahaan-perusahaan udah cukup melirik ya. Artinya memang ada CSR perusahaan memang yang ke DBM-nya ya gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk pegiat literasi, untuk awal-awal itu yang memang dia harus berjuang dulu sendiri ya. Gitu. Artinya memang dia berjuang sendiri atau dengan komunitasnya dia mendirikan itu. Gitu. Jadi ya kalau pemerintah biasanya kalau misalkan kita mengharapkan apresiasi atau penghargaan atau dalam bentuk apapun, sesuatu hal yang memang belum mereka lihat kan biasanya enggak lah. Biasanya kita berjuang dulu sendiri gitu. Nah, saya sih berharap juga
Kalau saya sih kalau saya ya nggak terlalu banyak berekspektasi ke pemerintah lah gitu. Artinya memang kebanyakan biasanya itu dari CSR, dari swasta gitu. Dari yang memang mendukung kegiatan-kegiatan literasi itu gitu. Pemerintah itu biasanya dia ada kalau memang kita sudah cukup berkembang, nah baru ada tokoh-tokoh politik datang, dia memberikan apresiasi, memberikan bantuan atau apa lain sebagainya lah. Artinya memang pegiat literasi itu ya apa namanya ya, dia tuh hidup biasanya awal-awal itu dari lingkungan komunitasnya gitu. Kalau misalkan di sekolah tuh ya harus didukung oleh semua pihak lah. Kalau misalkan harus ada satu frekuensi karena literasi itu sebenarnya bukan hanya sifatnya itu ini mah hanya khusus untuk misalkan pelajaran bahasa Indonesia doang atau orang-orang pelajaran sosial, enggak Di general itu. Ya. Enggak gitu. Jadi semuanya gitu. Menulis itu sebenarnya aktivitas yang memang apapun profesi kita bisa menjadi seorang penulis kok gitu. Betul. Misalkan kita lebih suka masak, kita juga bisa bikin masak kan. Atau kita misalnya suka dengan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan sosial atau bahasa Indonesia, juga bisa kita dengan segala hal yang menulis. Mantap. Kalau misalnya dari pemerintah ya seperti itu sih kondisinya kalau saya lihat ya. Ada cuma mungkin belum ekspektasinya seperti apa yang memang kita inginkan gitu. Iya. Gitu seperti ada aja. Semoga saja inilah ya ada peningkatan mudah-mudahan. Tapi kan itu juga survive-nya dari diri sendiri dulu ya. Kang ya tadi bilangnya yang penting kita passion-nya kita dulu memang kalau misalnya penggiat literasi itu kan passion-nya dulu wah suka nih feel-nya dapat dan lain-lain insya Allah sih kalau misalkan untuk masa depan kemudian hal-hal yang berbau keinginan kita ekspektasi dan itu mudah-mudahan juga mengikuti yang penting ya gitu kita agent of change-nya dulu nih berkemajuan insya Allah mudah-mudahan juga dengan mengajak para generasi muda itu kan pahalanya lebih besar ya mudah-mudahan ya Kang ya. Oke baik langsung ke selanjutnya ya menurut Kang ya itu sekarang anak muda zaman sekarang itu apakah sudah memanfaatkan gadget atau teknologi dengan sebaik-baiknya atau belum? Ya, belum. Menurut saya baru happy aja, maksudnya mereka gunakan medsos itu baru hanya sekedar buat senang-senang doang gitu. Tapi belum melihat potensi yang besar bagaimana dari situ bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu edukasi ya, belum. Jadi baru hanya sekedar senang-senang doang gitu. Artinya sangat sedikit sekali gitu untuk anak-anak remaja hari itu memanfaatkan itu untuk yang sifatnya lebih ke arah edukasi gitu. Ada lah, kalau sekarang mulai berkembang ya. Sekarang kan seperti ada Pikinaki kayak gitu kan, dia mulai gunakan kan. Jadi content creator juga, gitu. Dia menggunakan Ome TV tapi hanya untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris dia kan. Nah sekarang udah mulai tuh, itu kan generasi anak muda yang generasi TikTok banget lah gitu kan. Nah terus juga ya dari mulai Pikinaki ini banyak juga nih Pikinaki lain sekarang yang menggunakan Ome TV untuk menjadi seorang content creator gitu. Nah terus juga gitu loh. Nah itu jadi seperti itu. Jadi memang gambarnya seperti dulu kan. Jadi kita jangan hanya membatasi literasi itu hanya sifatnya tulis doang gitu loh hari ini. Jadi kita mencoba untuk memahami literasi itu karya lah gitu. Karya itu dia bentuknya banyak ya. Bisa dengan berbentuknya teks gitu, bisa dengan berbentuknya cuma audio visual, video, bisa hanya berbentuknya dia dalam audio doang, rekaman gitu loh. Yang bisa kita sebar juga di medsos, di IG, di Instagram, di Facebook, atau juga dia hanya bentuknya photoshoot gitu loh. Artinya dunia literasi dan konten kreator itu sekarang ini sepertinya sudah suatu hal yang menyatu ya dalam dunia literasi digital gitu. Jadi kadang mungkin kalau dulu pengertian literasi itu orang punya karya, punya buku, bisa nulis di koran gitu kan sifatnya konvensional untuk pemahaman dulu gitu. Tapi sekarang ini udah seiring dengan percepatan teknologi hari ini itu orang udah nggak bisa membedakan gitu loh antara mana sebenarnya pegiat literasi, antara mana penulis juga antara memang yang penulis esai ya, maksudnya bukan penulis buku ya, bukan, tapi itu nanti lebih dalam lagi. Iya betul. Jadi memang seiring perkembangan yang cepat ini gitu, jadi kita agak sulit gitu lah untuk membedakan sekarang mana seorang
literasi gitu yang memang dia fokus ditulis, mana yang seorang konten kreator gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Ya, betul. Ya mungkin kita juga harus selalu mengingatkan lah anak-anak untuk mengambil hal-hal yang positif lah dari gadget itu gitu, karena sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah mampu mengaplikasikan teknologi dengan sebaik-baiknya gitu. Mereka bukan hanya untuk happen-nya saja, tapi juga ada suatu karya yang dihasilkan ya. Tadi yang Kang Yaya harapkan itu. Mudah-mudahan lah di sini kita kan live Instagram juga nih. Mudah-mudahan bisa memotivasi, menyadarkan lah, aware juga ke anak-anak bahwa ya kita juga sama. Terus menerus supaya berkelanjutan itu. Karena ini tidak hanya satu kali, tapi harus terus menerus agar budaya literasi itu makin lestari gitu. Baik, Kang Yaya, terima kasih. Selanjutnya terkait fenomena sekarang ini ada hate speech ya, atau ujaran kebencian yang banyak sekali beredar nih. Dan kadang anak-anak muda itu banyak yang terpengaruh nih, seperti itu. Apa sih, apakah mereka itu terpengaruhnya itu karena mereka belum bisa menerima keberagaman ya, atau mereka hanya subjektif saja? Jadi jangan mudah terpengaruh lah. Gimana sih menurut pendapat Kang Yaya untuk anak muda zaman sekarang menyikapi ujaran kebencian atau hate speech itu sendiri? Mangga Kang. Ya. Biasanya para pengujar kebencian itu dia tidak menggunakan akun asli ya kebanyakan. Betul. Jadi memang walaupun ada ya mungkin mereka terpengaruh oleh beranda yang memang biasanya itu lebih banyak yang sifatnya itu dipengaruhi oleh banyak hal lah sebenarnya. Dipengaruhi oleh banyak hal yang sehingga sehingga mereka itulah. Jadi sehingga keluar ya ujaran-ujaran kebencian itu. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan. Seharusnya kita bisa menggunakan media sosial itu untuk sifatnya yang hal-hal yang positif ya. Gitu. Tapi biasanya harus seperti itu diawali biasanya dari latar belakang mereka sebenarnya bisa misalkan pandangan politik yang berbeda ya, atau misalkan betul. salah ucap atau memang ada banyak hal gitu. Tapi sekarang sebenarnya memang ada gitu ya kayak gitu. Tapi nah, makanya sebenarnya fungsi literasi digital itu sebenarnya lebih bagaimana kita menetralisir hal kayak gitu. Betul. Ya, saya itu banyak banget ya sebenarnya. Dari tahun 2019 itu ketika memang panas-panasnya kampanye politik kan pada saat itu banyak sekali. Malah kan kita sebenarnya tuh masyarakat Indonesia tuh dibelah dua malah gitu kan. Jadi ada istilah cebong, ada istilah kampret. Itu kan siapa sih yang bikin sebenarnya kan? Gitu. Jadi memang ada para pemain di situ gitu loh, orang-orang yang memang menggunakan medsos seolah-olah kayak masyarakat Indonesia ada cebong, ada kampret ya gitu. Sekarang ada banyak lagi gitu kan. Iya benar. Tapi memang itu tidak mengeduket sebenarnya. Pesannya itu gimana salah tuh? satu Yang pada saat saya lagi di Jakarta ya. Itu salah satu yang memang ketika itu saya bikin namanya komunitas latar sastra. Jadi komunitas juga, terus kita juga bikin websitenya ya. Pada tujuan utamanya sebenarnya untuk mengedukasi itu gitu loh, menetralisir di medsos itu. Jadi orang tuh nggak hanya saling baku hantam gitu loh, baku hantam wah yang itu betul. yang itu enggak gitu. Itu yang membuat pada saat itu saya untuk coba membuat konten-konten yang lebih sifatnya ke edukasi, terutama sastra ya. Saya banyak nulis tentang penulis saya banyak rekrut banget penulis muda pada saat itu yang memang dia suka nulis dengan cerpen, suka dengan puisi gitu, terus juga para esais lebih ke opini gitu kan, terus juga jurnalisme sastrawi juga pada saat itu kan saya buat gitu. Dan sampai hari ini sebenarnya saya ngasih konten di situ, cuma memang kalau sejauh mana hari ini anak-anak muda itu juga dia memang suka dengan yang sifatnya literasi teks ya, yang bentuknya teks bukan ke konten video gitu kan. Ya, saya bilang masih sangat jarang sekali gitu, sangat rendah sekali. Nah, di Subang ini, kalau saya dalam ruang lingkup Subang ya, saya baru melihat yang memang dia lebih fokus di literasi digital itu ya para wartawan online sebenarnya. Lebih ke jurnalistiknya gitu. Tapi kalau misalkan yang di luar itu tuh di luar media, saya belum melihat gitu sebenarnya di Subang ini gitu.
ini yang akan membuat saya sebenarnya ada ide juga lah, maksudnya untuk bagaimana ke depan itu juga literasi itu sesuatu hal yang memang bukan sesuatu hal yang kayak menakutkan, yang kayak gimana gitu. Literasi itu ya bagian kita kehidupan kita sehari-hari gitu. Menulis itu bukan satu hal yang sifatnya wah apa gitu. Jadi seperti kayak profesi yang memang seperti apa gitu. Padahal juga apalagi kalau misalkan udah orientasinya ke yang sifatnya kapital dulu ya gitu. Jadi kita pengen ada profit dari menulis juga gitu. Nah itu ya kalau ke arah situ juga masih terlalu rendah ya bagi saya gitu. Artinya kalau saya sendiri menulis itu bagian dari kebutuhan seperti makan gitu. Jadi saya tuh ketika memang sudah menulis lebih merdeka lah pikiran kita gitu. Jadi biasa kalau orang debat kan, teman-teman kayak depan debat berdiskusi itu kayaknya nggak akan pernah ada titik temu. Tapi kalau kita menulis nih, orang suka nggak suka pasti dia akan baca dulu tulisan kita gitu. Gitu. Orang suka atau suka dengan tulisan kita, dengan jalan pikiran kita, ya sebenarnya mereka baca dulu tulisan kita gitu. Nah itu sebenarnya lebih efektif daripada kita buka berdebat gak ada ujung. Betul. Maka lebih baik dituangkan dalam tulisan ya. Kalau di ini kan namanya opini ya. Opini itu kan ya itu daripada kita mengejar kebencian dan lain-lain ya, komentar-komentar apapun terpengaruh ya. Lebih baik kita mengaplikasikan ide gagasan itu dalam sebuah tulisan. Mantap. Intinya pesannya itu mungkin ya ke kalangan anak muda itu, kalau ada berita apapun jangan terlalu langsung, gimana ya, secara kasarnya jangan langsung ditelan lah gitu kan. Kita harus beredukatif ya, jadi harus tahu dulu dan menyikapinya juga dengan cara yang positif. Ya, terima kasih Kang Yaya. Lanjut nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, siapa yang paling bertanggung jawab nih untuk ya itu untuk memberikan edukasi mengenai literasi kepada generasi muda? Siapa tuh sekarang? Termasuk ya pastinya pendidik gitu. Kalau pendidik ya gitu. Betul. Semua orang itu ya penting kita penting untuk memang mengedukasi terutama generasi muda untuk mereka supaya bagaimana lebih cinta literasi gitu. Cuma saya memang tantangannya itu besar sekali ya kalau ke arah situ. Cuma memang kita bisa mulai sebenarnya dari tenaga pendidik, baik itu guru, dosen, karena kan setiap hari kan mereka aktivitas mengajar ya. Kalau orang mengajar itu kan sebenarnya pada dasarnya ketika dia mengajar kan dia belajar juga ya. Nah itu pun aktivitas menulis pun seperti itu sebenarnya. Tidak mungkin orang dia akan misalkan menulis kalau memang dia tidak jarang baca gitu. Artinya nggak akan mungkin dia akan bisa nulis kalau memang dia tidak pernah suka baca gitu. Itu betul. Ya apa yang mau kita gagas kalau misalkan kita tidak banyak baca gitu, karena kan informasi yang ada di bacaan itu sangat bermanfaatnya. Itulah isinya itu apa di kepala kita itu kalau kita tidak banyak baca gitu. Itu yang harus ini sama anak muda itu, jangan terlalu banyak ya yang hepan-hepan seperti itu, main game dan lain-lain. Mungkin bisa lebih bermanfaatnya untuk membaca baik itu pengetahuan, kemudian fenomena gejala yang sedang terjadi pada saat ini. Setidaknya mereka punya ide gagasan mengenai makna hidup lah gitu ya. Jadi kontekstual dari aplikasi di kehidupan mereka sendiri itu akan lebih bermanfaat. Terima kasih Kang Yaya, semangat ya, kita sebagai pendidik harus lebih semangat lagi untuk menanamkan motivasi untuk berliterasi nih. Ya, mudah-mudahan kita juga kan nanti juga sebagai orang tua juga selalu mengingatkan lah kepada mereka bahwa manfaat yang sekarang kita galakkan untuk motivasi ini akan terasa nanti beberapa tahun yang akan datang. Sekarang tidak, tapi nanti akan terasa di masa yang akan datang. Baik, ini lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kang Yaya nih, ada kaitan antara literasi digital ataupun literasi lah pada umumnya secara general dengan kebinekaan. Nah, menarik sekali nih pertanyaan ini. Mangga Kang Yaya. Literasi dengan kebinekaan ya.
Iya, Kebinekaan itu adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. betul. Literasi itu adalah eh, apa namanya, aktivitas kegiatan, konten, kita menulis gitu, aktivitas baca tulis, aktivitas produksi kita untuk menciptakan sesuatu hal yang memang bisa kita jadikan sebuah konten. Nah, ada nggak literasi kebinekaan atau literasi keberagaman? Nah, ini yang akan, bukan yang akan, ini yang selama ini juga sebagian menjadi aktivitas kegiatan saya. Kenapa saya membuat istilahnya membranding sebagai sebuah kegiatan literasi keberagaman? Karena penting sekali membuka pola pikir, frame berpikir Betul. Benar generasi kritis, ya, benar kritis. untuk mereka itu tentang apa namanya ya, tentang bagaimana sih saya tuh bisa memahami perbedaan gitu. Jadi orang itu kan gini ya, biasanya kalau memang sesuatu hal yang beda dengan dirinya kan seolah-olah kayak jadi aneh gitu loh. Nah, dalam kegiatan literasi kita bisa memberikan edukasi ke orang itu supaya mereka tuh, oh kita menghargai ya, ini orang berbeda dengan kita ya, oh kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya, dalam artian memang falsafah hidup bangsa Indonesia itu nggak akan pernah bisa lepas dari kebinekaan atau keberagaman. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagian dari filosofi hidup bangsa Indonesia gitu. Malah sebenarnya kalau apa ya, antitesis itu seperti ini. Pancasila itu bisa menjadi role model kehidupan bangsa-bangsa seperti di luar bangsa Indonesia secara lebih dahsyatnya gitu. Nah, kita ini kan sekarang nih, bangsa Indonesia ini kan sekarang seolah-olah tuh kayak apa ya? Saya ngelihat itu hampir lebih dari 5 tahun ini kan seolah-olah kita kayak seperti nyari role model seperti bentuk apa gitu kan, baik itu dalam hal pandangan hidup atau misalkan dalam cara kehidupan. Kita ini kan sekarang saling menghakimi ya, viral gitu kan, beda agama terus saling menyakiti gitu kan, saling apa gitu. Jadi kesadaran untuk bagaimana mencintai keberagaman, juga untuk toleransi kepada satu hal yang berbeda, itu harus menjadi bagian dari kesadaran anak-anak kita gitu loh. Artinya memang anak didik kita itu sejak dini harus di-frame berpikirnya itu bahwa mereka tuh, oh kita tuh hidup di sebuah bangsa memang yang plural ya, gitu, dengan berbagai macam keberagaman, baik itu suku, budaya, masyarakat, agama gitu. Artinya memang kesadaran berpikir itu perlu ditanamkan sejak dini gitu. Sehingga apa namanya ya, mereka akan punya jiwa yang memang lebih apa namanya ya, lebih tenggang rasanya itu lebih tinggi gitu. Nah ini yang memang hari ini sebenarnya menjadi PR, terutama kita pegiat edukasi juga, tenaga pendidik juga, dosen juga, terus sekolah-sekolah juga. Betul. Gitu kan. Yang akan menjadi concern saya juga sebenarnya untuk bagaimana menanamkan ke anak-anak kesadaran berpikir frame untuk bahwa kita tuh hidup di sebuah bangsa yang plural, untuk bagaimana kita saling menghargai, berdampingan, saling menghormati gitu kan. Sehingga memang ya itulah bagian kenapa hate speech itu kayak ujaran kebencian juga masih banyak hari ini. Karena seperti itu berawal dari situ gitu ya. Ya itu sih benar. Keberagaman itu ya bukan hanya secara fisik kan, dari segi secara ya banyak lah keberagaman hidup ya. Dari mental juga, kemudian juga kan kita tadi disinggung sama Kang Yaya, kita hidup dalam falsafah ini sangat luar biasa sekali di Indonesia ini. Kalau misalkan mampu menerjemahkannya dengan baik, mungkin semuanya juga bisa tertata dengan rapi gitu. Itu sih. Kemudian apa namanya, kita itu kalau di bahasa Inggris love diversity ya, diversity. Jadi kita itu jadikan perbedaan itu sebagai rahmat lah. Kalau di dalam Al-Quran juga kan perbedaan itu adalah rahmat. Ketika kita mampu mengupayakan dengan sebaik-baiknya dengan pluralisme di Indonesia ini secara global, kalaupun secara mungkin secara spesifiknya ya di lingkungan masyarakat lah ya, karena mereka juga kita dan mereka anak muda zaman sekarang itu kan di plotnya itu di masyarakat itu seperti apa. Jadi benar-benar nih kita itu tantangannya itu mengingatkan ke generasi muda itu bahwa nanti mereka akan menjadi
pribadi-pribadi yang beragam di kalangan masyarakat, dan tentunya harus selalu positif lah gitu. Dan dengan literasi ini ya, ilmu dapat bisa dilaksanakan ya, didapat kemudian diaplikasikan itu, dan terus menerus ya, berkelanjutan. Makanya itu kan disinggung kemarin ya, di episode yang lalu tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu ya karakter proses gitu. Jadi prosesnya itu harus terus menerus, walaupun harus dimulai dari yang kecil, tapi jika terus menerus berikan, pasti manfaatnya akan besar. Itu kayak aduh, hatur nuhun nih, banyak sekali apa namanya, jadi kita global nih kemana aja ya. Walaupun itu, tapi kita frame-nya kita di literasi. Nah, Kang Yaya juga kan nih, yang bagi yang penyimak di sini ada anak-anak mungkin di sini ya. Kang Yaya mampu bicara seperti ini, pasti sebelumnya memang sudah wawasannya itu kan dari baca itu sendiri ya. Kalau misalkan tidak bisa baca, public speaking itu mau seperti apa gitu. Jadi saya juga greget gitu sama kalau misalkan ada siswa atau apa yang belum bisa mengungkapkan ide atau gagasannya itu. Jadi harus percaya diri intinya. Kemudian dengan PD itu yang harus diutarakan itu yaitu banyak membaca, literasi, membuat suatu karya, menghasilkan produk, mentalnya itu akan tumbuh gitu, percaya dirinya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa saja dengan apa namanya, acara seperti ini nih, yang memotivasi terus-menerus akan ada manfaatnya, walaupun misalkan sekarang sedikit, mungkin lama-kelamaan jika terus menular akan semakin banyak lah. Itulah tangan seorang guru itu kan seperti itu. Berbeda dengan seorang dokter lah. Kalau dokter itu kalau misalkan salah obat itu kan yang mati misalkan satu orang, dua orang. Tapi kalau misalkan seorang pendidik ketika salah mengajarkan kepada anaknya, rusak semua generasi itu. Jadi tantangannya sangat besar sekali. Kayak closing statement-nya nih untuk bincang komunitas kali ini tentang literasi digital. Menurut Kang Yaya, closing statement dari keseluruhan itu seperti apa? Kesimpulan dah, kalau misalkan singkatnya gitu. Mangga Kang Yaya. Ya, jangan pernah lelah lah untuk menjadi pegiat literasi, mengedukasi anak-anak, mengedukasi generasi muda untuk dia mencintai dengan aktivitas bertulis, juga manusia adalah kegiatan yang menyenangkan sebenarnya. Dia adalah proses untuk memang tiap hari kita tuh kalau nulis pasti kita akan terpaksa untuk baca. Itu nggak mungkin orang tuh dia bisa nulis kalau memang dia nggak akan pernah baca. Baca itu baca segala hal, bisa membaca misalkan setiap kali kita update dengan perkembangan hari ini, atau baca buku atau lain sebagainya lah gitu kan. Jangan pernah lelah lah untuk menjadi suatu pegiat literasi. Artinya tapi kita itu nggak hanya sekedar ngomong kalau maksudnya. Jadi kita jadi role model gitu. Betul. Kalau misalkan kita sebagai tenaga pendidik juga tenaga pendidik pegiat literasi, kita hanya sekedar menyuruh doang, tapi buktikan bahwa memang kita juga bagian mengajak itu dengan mencontohkan kan yang paling bagus. Jadi role model. Jadi role model untuk anak-anak muda bahwa memang ayo kita mulai ya gitu. Kalau misalkan mereka gimana mulainya ya itu bagian dari PR para pegiat literasi sebenarnya. Betul. Banyak lagi juga orang yang minta dengan aktivitas kegiatan menulis. Makanya sebenarnya saya pengen juga lah nanti kita tuh bikin buku, ayo bareng-bareng lah gitu kan, kita bikin buku yang bareng-bareng, memang ada karya kalau dalam bentuk fisiknya gitu. Kalau memang kita mau yang sifatnya yang online ya bagaimana juga bisa tembus di media menulis. Ya, saya akan berusaha lah. Memang ya sama-sama kita belajar ya, sama-sama belajar, sharing lagi. Ya, artinya memang jangan pernah lelah lah menjadi bagian dari ya itu aja mungkin yang lebih. Mantap, Masya Allah. Luar biasa sekali Kang Yaya motivasinya. Itulah, jangan pernah lelah katanya untuk terus berliterasi. Dan kita sebagai pendidik juga harus menjadi role modelnya. Karena pendidikan itu sepanjang masa ya. Salah persepsi ketika kita sudah lulus, kita sudah sarjana misalkan ya, dan jadi dosen dan lain-lain, kita sudah selesai
belajarnya, tapi justru itu tantangannya lebih berat karena pendidikan itu sepanjang masa. Betul sekali, Kang Yaya tadi apa yang disampaikan. Mengajar juga tentunya belajar, ya. Semuanya sama, ya. Cuma porsinya yang lebih berbeda. Kita tantangannya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk menjadi role model pada generasi muda, ya. Dan kita juga masih punya PR ini, menerjemahkan pemerintah dalam kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan sinkron dengan literasi apa budaya literasi pada anak zaman sekarang. Insya Allah sih kalau dilihat dari kontennya, membuat anak itu lebih kreatif, inovatif, dan percaya diri. Ya. Uh, Kayaknya ini ya waktunya juga sudah cukup untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Tidak terasa waktu sangat cepat sekali ya. Time has wings nih. Sudah di jam 9 setengah 9 lebih ya. Mau ke 24.5. Terima kasih untuk Kang Yaya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali ya. Ditunggu juga apa ya dorongan ataupun kreator-kreator atau konten-kontennya lagi. Kemudian juga mudah-mudahan para penyimak di sini bukan hanya dari kalangan anak muda ataupun siapapun di sini dengan mendengarkan dari Kang Yaya ini hari ini dengan sharing ini bisa lebih termotivasi lagi dalam berliterasi. Terima kasih Kang Yaya, mudah-mudahan selalu sehat dan aktivitasnya selalu dilancarkan, dan untuk para penyimak juga mudah-mudahan diberikan kesehatan. Jangan lupa terus nonton ya live Instagram dari PCM Jalan Cagak ini reguler setiap malam minggu ya. Mudah-mudahan bermanfaat malam minggunya. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya dari konten ini. Dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.